Oke teman-teman, terima kasih telah kembali lagi tepat di channel YouTube Joshua Togatomon. Tentunya channel yang dapat mengedukasi para penontonnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan konten yang inovatif dan kreatif. Dan sebelum melanjutkan konten kali ini, kami saranin pada teman-teman semuanya untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Oke guys, langsung saja kita go to konten kali ini. Pada zaman dahulu di daerah Silaban, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Si sulung bernama Datu Dalu dan yang bungsu bernama Datu Sangmaima. Ayah kedua anak laki-laki itu adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Karena itulah, sedari kecil mereka sudah diajari untuk bersilat dan meramu obat-obatan. Tak mengherankan jika mereka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, gagah, cakap meramu obat dan bertarung. Meskipun dididik dengan cara yang sama, nyatanya dua bersaudara tersebut memiliki minat yang berbeda. Datu Dalu lebih suka berburu hewan di hutan. Sementara itu, Datu Sangmaima lebih tertarik untuk bertani dan meramu obat-obatan. Kemudian pada suatu hari, ayah dan ibu Datu Dalu dan Sangmaima pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Biasanya sebelum petang, keduanya sudah sampai di rumah. Tapi pada hari itu, senja sudah terlewat dan orang tuanya belum juga kembali. Datu Dalu dan Sangmaima tentu saja merasa khawatir. Tak mau buang-buang waktu lagi. Kedua pemuda tersebut kemudian pergi ke hutan untuk mencari orang tuanya. Hidup terpisah, kedua kakak beradik tersebut berjam-jam mencari orang tuanya, tapi belum juga ketemu. Hingga kemudian, mereka begitu terkejut ketika menemukan kedua orang tuanya tergeletak di tanah sudah tidak bernyawa. Rupanya, mereka diserang oleh harimau ganas. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Datu Dalu dan Datu Sangmaima membawa pulang kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka mengadakan pemakaman yang layak untuk ayah dan ibunya. Usai pemakaman, dua orang pemuda itu membagi harta warisan peninggalan orang tuanya. Ternyata, orang tuanya hanya meninggalkan sebuah tombak pusaka. Tidak mau ribut-ribut, mereka mengikuti hukum adat yang berlaku dan tombak tersebut jatuh ke tangan anak yang paling tua. Sepeninggal orang tuanya pula, Datu Dalu dan Sangmaima memilih untuk tinggal di tempat yang berbeda. Dalu memilih untuk hidup di Lobutala. Sementara itu, Sangmaima tinggal di Lobu Sipingga. Mereka juga masih melakukan kegemaran masing-masing. Si sulung setiap hari pergi berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan, si bungsu memilih untuk berladang. Datu Sangmaima memiliki ladang yang begitu luas dan hasil panen yang berlimpah. Sayangnya, kebunnya tersebut sering sekali dirusak oleh babi hutan. Ia sudah berulang kali membunuh babi-babi yang merusak ladangnya. Namun, kawanan hewan tersebut seperti tak pernah habis. Kesabarannya sudah diambang batas, ia pun mencari cara untuk memusnahkan babi-babi tersebut. Dirinya kemudian pergi ke rumah kakaknya untuk meminjam tombak sakti warisan dari orang tuanya. Katanya, "Bang, tolong pinjamkan tombak sakti milik Amang. Aku membutuhkannya untuk memburu babi hutan yang selalu merusak ladangku." "Boleh saja. Yang penting kamu harus mengembalikannya setelah selesai berburu," jawab sang kakak. Ia kemudian pergi ke kamar untuk mengambil pusaka tersebut dan menyerahkan pada adiknya. Setelah menerima tombak tersebut, Sangmaima lalu pulang ke rumah. Tak dapat mengembalikan tombak sakti. Sekembalinya, Sangmaima kemudian mulai memburu babi yang merusak kebunnya. Ia mengendap-endap supaya babi tersebut menyadari keberadaannya.
Ketika waktunya sudah pas, ia lalu menghujamkan tombak ke arah babi perusak itu dan tepat mengenai lambungnya. Hatinya merasa senang bukan main. Namun, saat ia berjalan mendekat, babi tersebut tiba-tiba berlari menuju ke semak-semak. Ia benar-benar terkecoh. Sang Maima kemudian berlari mencari hewan itu karena tombaknya ikut terbawa. Sialnya, ia hanya bisa menemukan gagangnya saja. Sementara itu, tombaknya terbawa oleh babi hutan yang berlari kian menjauh. Laki-laki itu merasa sangat kalut. Pasalnya, abangnya pasti marah sekali kalau tahu tombak warisan tersebut hilang. Meskipun sudah mencari ke sana kemari, ia akhirnya pasrah dan pulang dengan tangan hampa. Pada malam harinya, Datu Dalu datang ke rumahnya dan menagih tombak sakti tersebut. "Apakah kau sudah selesai memakai tombak itu? Aku mau mengambilnya sekarang untuk berburu esok," katanya. "Maaf sekali, Bang, tak bisa aku kembalikan sekarang." Mata tombaknya tertancap ke lambung babi yang entah menghilang kemana. "Nantilah, Bang, aku cari lagi." Sayangnya, Dalu sudah terlanjur marah. Ia tak mau tahu pokoknya tombak tersebut harus segera kembali. Bertemu dengan putri jelmaan babi hutan. Babi hutan. Pagi-pagi benar, Datu Sang Maima pergi ke hutan untuk mencari mata tombak sakti peninggalan orang tuanya. Hal itu dilakukannya karena dirinya tidak ingin keributan dengan abangnya semakin besar. Ia menelusuri jejak babi hutan tersebut. Akhirnya, sampailah ia di tengah hutan dan berdiri di sebuah lubang besar mirip gua. Laki-laki tersebut dengan hati-hati masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa dalamnya begitu mewah mirip sebuah istana. Ia merasa lebih terkejut lagi saat menemukan seorang wanita yang sedang berbaring dan terluka parah. Saat Datu Sang Maima bertanya, ternyata wanita tersebut adalah jelmaan dari babi yang ditombaknya kemarin. Laki-laki itu kemudian merasa sangat bersalah dan berjanji untuk mengobatinya hingga sembuh. Dengan telaten, ia mengobati sang putri hingga sembuh. Setelah itu, ia pulang ke rumah abangnya untuk mengembalikan mata tombak yang hilang. Datu Dalu sangat bahagia sekali karena tombak sakti bisa ditemukan. Sebagai rasa syukurnya, ia mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang banyak orang. Namun, ia tak mengundang Datu Sang Maima. Hal tersebut tentu saja membuat si bungsu tersinggung. Membalas dendam, Sang Maima merasa tidak terima. Ia kemudian mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Ia bahkan mengadakan pertunjukan dengan mengundang seorang wanita cantik dan dihiasi dengan bulu burung sehingga menyerupai burung erna. Pertunjukan tersebut rupanya menarik perhatian banyak orang sehingga banyak yang datang. Di lain tempat, pesta yang diadakan oleh Datu Dalu sangat sepi. Setelah mengetahui apa penyebabnya, ia kemudian pergi ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, lelaki tersebut minta tolong pada si bungsu supaya meminjamkan si wanita berbulu burung erna padanya agar pestanya ramai. Sang adik menyetujuinya, tapi dengan syarat sang kakak harus menjaga wanita tersebut dan tidak boleh hilang. Tanpa banyak berpikir, ia pun menyetujuinya. Namun, ternyata ada udang di balik batu dari tindakan tersebut. Diam-diam, Sang Maima menyuruh wanita burung erna tersebut untuk pergi pagi-pagi sekali yang kemudian disetujui oleh sang wanita. Keesokan harinya, Datu Dalu merasa cemas dan takut karena ketika bangun tak mendapati wanita burung erna di rumahnya. Ia pun bingung akan mengatakan apa pada adiknya. Tak lama kemudian, Datu Sang Maima datang ke rumah kakaknya dan berpura-pura untuk menjemput wanita butung erna. "Bang, aku datang untuk menjemput wanita itu." "Di mana dia?" tanyanya. "Maafkan abang, Dik. Wanita itu sepertinya pergi karena aku tak menemukannya di mana-mana," jawab Dalu sedikit gugup.
Sang Maima kemudian tidak terima dan tidak mau tahu, pokoknya sang kakak harus menemukan wanita burung erna tersebut. Kakaknya bahkan sudah menawarkan uang sebagai pengganti, tetapi tetap tak digubris oleh si bungsu. Hal tersebut kemudian memicu pertengkaran hebat di antara keduanya. Mereka saling menyerang satu sama lain. Dikarenakan memiliki ilmu yang sama, pertarungan pun menjadi seimbang. Di tengah pertarungan tersebut, Datu Dalu mengambil sebuah lesung, glosung, lalu dilemparkan ke arah si bungsu. Beruntungnya, adiknya dapat menghindar dan lengsungnya terlempar hingga ke kampung Sang Maima. Ajaibnya, tempat jatuhnya lesung tersebut kemudian membentuk sebuah danau atau tau yang kemudian diberi nama Silosung. Di lain sisi, Sang Maima tidak mau kalah. Ia kemudian mengambil piring, pinggan, dan melemparkan ke arah kakaknya. Lemparan tersebut meleset hingga ke kampung Dalu. Tempat jatuhnya piring tersebut kemudian membentuk sebuah danau yang kemudian diberi nama Si Pinggan. Begitulah asal-usul atau legenda Tao Silosung dan Tao Si Pinggan. https://www.poskata.com/pena-legenda Tao Silosung dan Tao Si Pinggan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton konten kami kali ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap mendukungnya dengan cara klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Jika ada saran dan request untuk konten selanjutnya dapat dibuat di kolom komentar ya. Makasih.